Ibu melihat langsung dan Ibu bersama dengan para dokter forensik di sana. Iya. Sebelum kita bicara soal apa yang terjadi di sana dan lain sebagainya, saya bertanya pada Ibu, kok bisa Ibu kemudian terpilih jadi petugas medis perwakilan dari pihak keluarga yang menyaksikan otopsi kedua Brigadir Yosua? Ya. Saya ditunjuk oleh keluarga karena memang kita sudah dekat oleh keluarga Joshua, sehingga kita juga ditunjuk sebagai tim medisnya untuk mewakili keluarga, karena memang keluarga yang tidak basic medis tidak boleh masuk. Tapi saya ingin tanya Bu, pada waktu kita masuk ya Bu, pada saat proses otopsi, karena saya mendengar itu baru saat-saat akhir Ibu kemudian dihubungi, betul ya, oleh pihak keluarga? Enggak, kalau saya memang dari pertemuan dari dokter pas forensik, pertemuan di Jambi sama keluarga, itu kita ditelepon jam 9 malam sebelum dilakukan otopsi. Satu hari sebelumnya, bahkan kurang dari 24 jam sebelumnya. Iya, kurang. Baru jam 9 malam? Jam 9 malam. Ibu siap nggak? Oleh siapa Bu waktu itu telepon? Bapak, Pak Samuel Huta Barat. Oh, Pak Samuel langsung minta tolong untuk... Iya, Kak, ini minta tolong dibantu. Bismillah, saya insyaallah siap. Siap. Langsung saya datangin, kemudian kita langsung ketemu sama dokter forensiknya. Apa tugas saya, kemudian kegiatan saya nanti di sana itu apa-apa saja, saya tanyakan langsung sama dokter Ade Firmansyah. Oke, ketuanya waktu itu PDFI ya, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Apa yang disampaikan waktu itu Bu? Saya cuma hanya bisa melihat, kemudian mendengarkan dan mencatat apa yang kita lihat pada saat forensik itu berlangsung. Tidak menganalisis, hanya mencatat? Iya, mencatat. Prosesnya berjam-jam, kalau tidak salah hampir 6 jam waktu itu ya? Iya. Hampir 6 jam, dan Ibu 6 jamnya melihat langsung jenazah Brigadir Yosua untuk otopsi kedua. Ada banyak kemudian yang Ibu catat pada waktu itu. Saya menyampaikan Bu, ada sejumlah luka yang kemudian disampaikan oleh pengacara dari keluarga Brigadir Yosua, yakni Kamarudin Simanjuntak, yang menyatakan eksklusif pada saya ada sejumlah luka. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Tetapi ada tembus ke depan. Tembus ke depan. Ada dugaan peluru. Tembakan dari belakang kan itu. Karena sebelumnya disebutkan ini adalah pantulan atau serempetan peluru yang sebelumnya. Betul. Karena saya mengikuti juga keterangan polisi dari hasil otopsi pertama, baik di Polres Jakarta Selatan maupun di Divisi Humas Polri. Saya ingin mulai dari tembakan di kepala belakang atau luka, saya sebut luka ya kan, tidak sebutkan tembakan. Luka dari kepala belakang menembus ke hidung keluar, yang diduga oleh pihak pengacara dianggap sebagai tembakan yang dilakukan dari kepala belakang menembus ke hidung. Saya ingin tanya dulu, itu betul ada jalur seperti peluru yang kemudian melewati dari kepala belakang hingga ke hidung? Pelurunya saya nggak ini ya. Karena nggak ada pelurunya. Nggak tahu. Tapi ada jalurnya. Karena ada sonde di situ. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang tidak beraturan. Luka berbentuk lubang yang membentuk corong ke arah dalam 2 cm diikuti retak tulang sekitar sampai basis kerani. Ini dulu Bu, basis kerani itu yang mana Bu? Yang di belakang. Di bawah sini? Bukan di atas ya? Di bawah, berarti di atas tengkuk lah kurang lebih. Iya. Baik. Lalu lecet melingkari luka kedalaman tembus ke puncak hidung, membentuk sudut 60 derajat ke kiri atas. Kalau 90 derajat, sejajar ya Bu ya? 60 derajat berkurang dikit. Kurang 30. Berarti dari bawah ke atas, betul ya? Tapi nggak sampai 45 ya? Jadi sedikit turun lah kurang lebih. Lalu menembus hidung. Ada juga luka yang kemudian tidak disebutkan. Karena sebelumnya disebutkan bahwa ini adalah karena goresan peluru, baik di hidung maupun di bibir. Ada luka di bibir yang ternyata itu merupakan juga lubang yang berasal dari, entah ini arahnya bisa sebaliknya ya, ataukah dari atas ke bawah atau bawah ke atas, tapi dari dagu ke arah bibir atau sebaliknya. Betul ya Bu? Dokter tidak menyimpulkan itu arahnya dari mana, kemudian kita cuma mencatat ada tembusan dari bibir ke leher. Dan pangkal leher. Pangkal leher, betul. Dan itu juga dilakukan sonde juga? Iya. Sonde itu alat? Sonde itu seperti alat ukur, dia bulat panjang stainless itu. Stainless itu dimasukkan, tembus terus? Iya. Bahkan sampai ke hidung? Iya. Tembakan kedua diduga dari sini, karena ini bolong ini dari sini ke bibir. Sudutnya dari bawah? Iya. Oke. Dari bawah ke sini. Tapi kan ada yang di sini, luka juga? Adanya di sini, di pundak. Oh, beda? Jadi nggak mungkin jadi letter L pelurunya begini kan? Oke, ini informasi baru ini. Peluru ketiga itu di dada.
Dada. Juga lurus ke belakang. Sejajar, bukan dari atas. Di sonde dia lurus dia. Ini lagi-lagi kita tidak mendahului hasil dari dokter forensik, meskipun proses ini kemudian saya perlu untuk kemudian ketengahkan supaya jadi hal yang transparan untuk kita ketahui bersama. Jadi ada lubang dari belakang menuju ke hidung tembus, lalu kemudian juga ada lubang dari bawah dagu ini tembus ke bibir atau sebaliknya. Ya itu yang belum tahu karena kan kita nggak intinya menganalisa. Itu ada lubang Bu ya. Apakah kemudian disebutkan pada waktu itu Bu, tembusnya itu dari dagu ke bibir atau dari bibir ke dagu itu tembus juga ke dada? Nah, dokter forensik tidak bisa menyimpulkan karena memang harus ada pemeriksaan PA lagi. PA itu? Pemeriksaan atau dianalisis lagi. Mereka harus analisis. Dianalisis lagi apakah itu dari mana gitu, lukanya dari mana. Baik, gitu. Jadi ini ada dua Ibu, pertama belakang, kemudian yang kedua bibir dagu, yang ketiga dada. Sekarang saya masuk ke dada Bu. Dada ini juga tembus juga dipakein sonde juga? Enggak. Saya kebetulan pas dada itu saya mencatat pas sudah dibuka. Dan jadi memang ada luka, memang disebutin ada luka aja. Cuma tembus ke belakang? Enggak tembus ke belakang. Oh, tidak tembus ke belakang? Karena dokter forensik itu menjelaskan luka yang di belakang itu cuman luka postmortem, luka habis otopsi yang pertama. Oke. Jadi 1, 2, 3 ya? Yang di sini beda lagi. Oh, jadi di dada bagian bawah ada 1? Iya, yang tembus ke belakang? Enggak. Satunya lagi agak ke atas dikit? Iya, itu yang dikonfirmasi. Oke. Enggak tembus juga ke belakang? Enggak. Jadi dua-duanya ini tidak tembus ke belakang? Enggak. Di dada kanan apa kiri Bu? Kanan. Oke, tapi kalau dihitung lukanya berarti 1, 2, yang di tangan 3, 4, 5. Saya mau bertanya sekarang, ada luka di tangan yang saya juga dapatkan fotonya. Saya juga dapatkan informasinya yang juga disampaikan oleh pengacara dari keluarga Yosua. Berikut ini. Peluru keempat itu di tangan. Baik. Jebol. Di sonde juga lurus dia, tidak miring. Sejajar. Nah, itulah diduga 4 peluru itu. Saya sebutkan di sini sudutnya sekitar 60 derajat. Iya. Tangan kiri ya Bu ya? Tangan kiri. Jadi kalau 60 derajat, kalau misalnya seperti ini, berarti 60 derajat dari bawah ke atas? Enggak, ngitungnya dari atas ke bawah. Oke, baik. Jadi arahnya dari sini? Iya. Diketahui buat waktu forensik arahnya dari mana? Enggak, maksudnya dokter forensik. Dokter forensiknya itu mereka tidak menyonde dari bawah, tapi menyondenya dari atas. 60 derajat. Jadi turun 60 derajat kurang lebih. Baik. Jadi kalau dikatakan ada 7 luka yang diidentifikasi pada otopsi kedua. Kepala belakang, hidung, bibir, bawah dagu, lalu kemudian di dada, tengah-tengah, 5 ya. Dan 2 lagi adalah di tangan yang menembus dari depan ke belakang dengan sudut 60 derajat. Saya juga sempat membaca Bu, karena saya mendapatkan juga dokumen otopsi yang kedua yang ditulis oleh Ibu, bukan dianalisis ya. Bahwa disebutkan oleh dokter forensik yang melakukan hasil otopsi kedua, disebutkan tidak ada indikasi atau tanda-tanda penyiksaan. Nggak ada, tulisan saya nggak ada di situ. Tulisan Ibu tidak ada tulisan seperti itu? Seingat saya, tapi ya karena kan data-datanya kan sudah saya kirim sama... Oke, jadi intinya bahwa semua itu kemudian Ibu catat. Sekali lagi Ibu tidak melakukan analisis di situ, hanya mencatat. Jadi semua diserahkan kepada dokter forensik, Ibu sebagai laporan pihak keluarga. Nah, apa yang Ibu sampaikan pada pihak keluarga dari hasil tulisan itu? Jadi saya sampaikan bahwasanya kita harus terima dengan apa yang terjadi saat ini. Kemudian yang saya lihat di sana, apa yang saya rasakan, Bapak rasakan. Kemudian apa yang saya lihat, Bapak juga bakal melihat juga dengan catatan ini. Oke. Mereka lebih bersyukur aja karena sudah ada otopsi yang kedua sehingga permasalahan ini cepat tuntas, terbuka. Dan saudara, secara eksklusif saya juga menemui dokter yang ikut dalam proses otopsi kedua Brigadir Yosua. Dan ia dikirim dari perwakilan pihak keluarga untuk mencatat apa yang disampaikan oleh dokter forensik. Saya menemukan fakta bahwa ada sejumlah luka yang baru. Benarkah itu? Saya akan konfirmasi kepada Dr. Martina Rajakudu. Dokter, terima kasih. Jadi saya konfirmasi dulu, waktu itu dokter ada di ruangan otopsi bersepuluh. Hanya perwakilan keluarga 2 orang, sisanya dari pihak dokter forensik. Tidak ada yang lain, polisi tidak ada? Tidak ada. Keluarga juga tidak boleh masuk? Tidak boleh. Jadi hanya 10 tenaga medis itu? Kurang lebih seperti itu. Oke. Seperti halnya
pekerjaan dokter di ruang operasi tentunya tidak ada yang masuk ke dalam ya. Namun memang kami ingin menunjukkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa ini kita bentuk transparansi sehingga ada perwakilan keluarga yang memang kami undang. Satu backgroundnya adalah seorang dokter dan yang satu lagi backgroundnya adalah bidan. Memang kenapa kami pilih dua-duanya dari background medis? Karena agar apa yang kita lakukan itu memiliki pemahaman yang sama. Saya bertanya dulu, nah saya mendapatkan dokumen otopsi kedua dari catatan dokter. Saya bersama dengan pengacara dari keluarga Brigadir Yosua dan ini ada sejumlah dokumen-dokumen. Kalau saya baca hasil otopsi kedua Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, saya menemui ada fakta luka yang baru yang belum pernah disebutkan sebelumnya. Betul? Kalau dibilang luka baru, kita belum bisa bilang itu pastinya luka baru atau luka yang sebelumnya ya. Cuma kita memang dari hasil yang kita amati, kita lihat memang ada luka. Di mana itu? Di bagian lengan ada. Oke, lengan ini belum pernah disebutkan karena yang selama disebutkan kan di wajah, Ya. di dada, lalu kemudian di tangan. Di pergelangan lengan, ya? Iya, di tangan betul. Di lengan sebelah kanan. Lengannya sebelah kanan. Di bagian mana? Kurang lebih 15 cm dari puncak bahu ya. Lalu berupa apa? Berupa lubang. Lubang. Iya. Tapi apakah bisa itu disimpulkan misalnya bekas tembakan peluru atau sayatan misalnya? Itu belum bisa kita simpulkan karena dokter forensiknya sendiri dengan tim belum bisa membilangkan itu adalah luka pasti dari tembakan, belum bisa. Tapi yang jelas itu untuk diambil sampel lebih lanjut. Diambil sampel itu artinya dokter forensik tidak bisa menyimpulkan, harus diteliti ulang. Iya, benar. Oke. Hasil yang nanti bisa dikeluarkan dari pemeriksaan ini tentunya memenuhi kaidah-kaidah rantai lacak barang bukti dan dapat diterima di pengadilan. Sampel-sampel postmortem ini memang memiliki keunikan dan kadang konsistensi yang berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembek dan segala macamnya. Nah itulah makanya, dan beberapa bagian juga harus kita lakukan pemeriksaan, mungkin tidak hanya sekali. Di mana saja yang diambil sampel? Satu di sini, luka ini, luka yang baru, saudara, ini informasi baru karena ada luka di lengan kanan yang belum pernah disebutkan sebelumnya. Di mana lagi? Di lutut kaki ya, ada Oke. di dalam. Oh, sebentar. Ini juga informasi baru juga. Saya mendapatkan informasi sebelumnya dari pengacara Kamarudin Simanjuntak. Ya. Di belakang lutut kiri ya, Iya. itu ada luka seperti luka memar. Kemudian di bawah ini juga ada luka. Oke. Yang katanya itu untuk memasang Formalin. Tetapi di sini juga ada luka lain Oke. di pergelangan sini Baik. yang belum terjawab. Kemudian di kaki sudut apa itu dengkul belakang ini lutut. di belakang itu Belakang juga diambil lutut. sampelnya. Oke. Dia bisa kita bilang bukan luka ya, tapi lebih seperti memar. Memar, seperti terbentur atau segala macam itu Tapi ya. terlihat seperti adanya resapan darah. Apa artinya itu? Resapan darah itu nanti tim forensik lebih menjelaskan aja ya, Oke, Pak. karena dokter tidak boleh beranalisa di situ, Iya, hanya benar. fakta. Bahwa itu ada luka, juga luka di belakang lutut ya. Kenapa diambil sampel oleh dokter forensik? Lagi-lagi perlu diteliti. Ada lagi? Di perut ada ya, yang sebenarnya dari keluarga sendiri kan sebelumnya sudah menyampaikan coba dilihat bagian sisi perut, gitu ya. Di Lalu perut lubang sebelah mana nih? ada dua itu ya. Kanan kiri? Iya. Tapi setelah kita mengamati dari otopsi ulang kedua, lebam itu tidak terlihat lagi. Oh, Jadi karena lebamnya tidak terlihat lagi, tapi dokter mengambil sampel. saya juga mendengar informasi saudara yang baru adalah ada luka di bagian punggung, betul? Iya. Dan ini juga belum pernah diinformasikan sebelumnya. Luka di bagian punggung seperti apa, dokter? Luka di bagian punggung itu seperti luka sayatan, hanya saja luka sayatannya lebih, kalau dari informasi kita yang di dalam mendengar dan mengamati, dokter forensik itu bilang itu dari otopsi pertama ya. Oh, dari otopsi Iya. pertama, kemungkinannya itu? Iya, untuk melihat adanya peluru masuk atau tidak. Jadi kan ada luka yang diduga tembakan, di bahasa saya ya. Kalau dokter nggak boleh ngomong itu karena harus berdasarkan penelitian dari forensik nanti. Ada luka di sini sebelah kanan, sebelah kanan ya, bawah bahu. Lalu kemudian di dada. Dan sebelah kanan. Iya. Nah kemungkinan di belakang ini untuk mengetes apakah luka itu tembus atau tidak, begitu ya. Iya benar. Dan jawabannya nggak ada yang tahu karena diambil sampel oleh dokter forensik. Termasuk juga ini yang kemudian sempat heboh, lubang dari kepala belakang menembus ke hidung. Termasuk juga ini yang kemudian sempat heboh, lubang dari kepala belakang menembus ke hidung. Yang kemudian sebelumnya dikatakan pada keterangan otopsi yang pertama adalah terkena goresan peluru. Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik yang dibilang sayatan itu adalah gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke J. Ternyata setelah ditemukan pada otopsi kedua terbuka bahwa itu adalah lubang dan bukan goresan peluru. Betul ya?
kurang lebih seperti itu. Saya tidak bisa mengambil, saudara. Saya ingin tunjukkan ini. Dan dari sini saya tadi sempat membaca, memang ada hal-hal yang berbeda jauh dari apa yang selama ini ada. Ya, betul. Saya mohon izin ya. Ya. Otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang. Tidak beraturan. Luka berbentuk lubang yang bentuk corong ke arah dalam 2 cm diikuti retak tulang sampai basis kranit. Lecet melingkari luka ke dalam, tembus ke puncak hidung, membentuk sudut 60 derajat ke kiri atas. Itu akibat luka tembak dari belakang sejajar jebol ke hidung. Satu sejajar, Sejajar. Jadi dari belakang. ditembaknya dari belakang, tetapi ada Tembus ke depan. Tembus ke depan. Pada saat otopsi pertama itu tidak disampaikan sama sekali. Tapi dokter mungkin tidak tahu karena dokter tidak mengikuti perkembangannya. Saya yang kemudian menyampaikan ini. Lalu kemudian pada saat otopsi kedua dilihat ternyata ada lubang dari kepala belakang menembus ke hidung karena dilakukan proses sonde, betul ya? Yang ingin saya tanyakan adalah kepala belakang pada waktu dilihat pertama kali, saya mendengar posisinya dilem, betul? Awalnya kan kita memeriksakan kepala belakang ya, lalu kita melihat apakah ada luka-luka yang seperti luka tembak atau luka sayatan atau luka lain yang ada di bagian kepala. Lalu dokter forensiknya sendiri pelan-pelan mengamati, memeriksa apakah ada luka. Kita temukan ada luka ya, luka di belakang kepala. Dan itu ditutupi dengan seperti lem ya, dari otopsi pertama. Ditutupi lem? Iya. Pada otopsi Bukan pertama? Dengan kata lain tidak ada hektik atau jahitan. Apa artinya kalau itu, dokter? Kita belum bisa menyimpulkan apa-apa ya Pak. Biasanya kalau hasil otopsi forensik itu dijahit ya? Dijahit. Tapi ini tidak dijahit, tapi dilem. Entah apa maksudnya. Tapi rambutnya mungkin masih tampak lemnya itu? Kita nampak lemnya itu karena sedikit dikikis rambutnya ya. Oke, tapi rambutnya seolah-olah tetap dipertahankan agar kelihatan. Karena dari kepala sendiri, dari rambut sendiri yang kita lihat, sepertinya masih bagus. Saya juga ingin menanyakan soal luka dari dagu tembus ke bibir. Jadi ada kemungkinan tembakan dari bawah ke atas. Kalau dibilang kemungkinannya dari atas atau bawah, itu masih nanti dokter forensiknya sendiri yang akan lebih menyimpulkan hasilnya. Yang jelas tembus yang dari jelas, bawah ke atas atau atas ke bawah, yang jelas ya, tembus. Waktu dilakukan pemeriksaan dengan sonde. Oke. Ini informasi yang juga saya dapatkan bahwa ada luka dari bawah dagu ini menembus ke bibir, seperti yang kemudian tergambar dalam wajah Brigadir Yosua yang dikatakan juga sebagai goresan peluru. Termasuk juga soal di bawah mata. Apakah dokter forensik juga meneliti soal itu? Benar. Kalau dilihat dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dokter forensik sendiri, belum bisa menyimpulkan apakah itu luka tembakan atau luka sayatan, tapi yang pasti ada luka di bawah mata ya, sebelah kanan, dan itu diambil sampelnya untuk dilakukan Lagi-lagi diambil sampel untuk kemudian diteliti. Iya. Jadi ada luka tadi yang disebutkan, luka yang baru di lengan kanan, di bawah lutut kiri, kemudian di punggung yang sebelum pernah disampaikan, dan di luka kepala belakang yang dilem tadi, yang seharusnya dijahit, tapi kenapa dilem, tentu ini menjadi pertanyaan. Dokter tidak melakukan analisis sama sekali, tapi dokter mencatat apa yang kemudian disampaikan. Ada pesan yang disampaikan dokter forensik kepada dokter Martina? Kalau pesannya secara khusus nggak ada ya, karena sesuai dengan etika dari bidang kedokterannya sendiri, kita hanya bisa tugas kita mengamati, melihat, hanya itu saja tugas kami. Selebihnya kita nggak boleh ngomong yang lain-lain. Oke.